Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih belum kompak, sama-sama ulang lagi ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh berada tempat ini bersama karena kebaikan Tuhan. Tapi sebelum memulai saya ingin sedikit bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh mendengar suara saya masih tetap serak-serak basah ya. Dari minggu kemarin sampai minggu ini. Kemarin sebenarnya minggu kemarin sudah tahu jadwal saya tuh minggu ini seminggu, ada waktu seminggu buat saya untuk memperbaiki suara saya, untuk ngebenerin suara saya, tapi ternyata sampai detik ini belum benar. Tapi saya ingat kata-kata Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun kalau Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tidak akan menyembah Allah lain gitu kan. Tapi kalau saya, sekalipun suara saya nggak ada, saya tetap akan memuji Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam tanganmu
muliakan. Mari sama-sama yang merasa kebaikan dengan Tuhan, mari sama-sama berdiri sama-sama. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sertai. Haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami, dalam hidup kami, Engkau selalu menyertai kami Bapa. Bapa, sebelum kami akan memulai ibadah ini, ibadah kalabaran ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah pada malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin memulainya dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Siap terus menyanyikan kebaikannya Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan kebaikannya Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama memuji Dia, tiada salahnya.
tempat ini, amin? Yes, kalahkan apimu. Bebas terlepas, kuasa Allah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Angkatannya berhenti.
kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh datang untuk memuja-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang selalu baru datang dalam hidup kami. Dan bila sore hari ini lawatan Tuhan atas setiap kami, bila setiap kami boleh menikmati Tuhan, bila setiap kami boleh menyadarkan diri betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami, sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini kami percaya campur tangan Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Kehadiran Tuhan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Kami membutuhkan kebenaran firman Allah. Kami membutuhkan akan arahan-arahan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh dapat menikmati perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Bahkan lebih daripada itu kami boleh menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyatakan akan iman kita. Ya. Puji Tuhan. Semuanya diberkati amin. Yuk kita sama-sama menyatakan kebenaran dari pernyataan iman kita. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan juga dong untuk TPW kita. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, welcome to Mr. Watanabe. Ya, nice to meet you. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Amin. Ya, karena saya percaya anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Oke, semuanya siap diberkati, amin. Oke, dikatakan di dalam tema kita pada sore hari ini, mujizat di Danau Tiberias. Ya, sebuah tema yang saya percaya akan jadi berkat buat kita semuanya, dan ini akan mendatangkan dampak yang luar biasa buat kita. Amin. Semuanya sudah siap? Yohanes pasal 21. Yuk kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Kita akan baca ini menjadi sebuah kisah yang saya percaya akan jadi berkat buat kita semuanya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, ya, karena kemarin kita sudah bahas tentang penampakan Yesus, ya, dari penampakannya terhadap murid-murid yang lain, Thomas juga, ya, hari ini penampakannya kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Dikatakan di situ, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Lanjut, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu itu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mulai pembacaan ini kita dibawa di dalam sebuah kisah yang luar biasa. Ya, bagaimana kesaksian dari para murid yang boleh dapat ya dengan begitu jelasnya melihat ya penampakan Kristus. Di sini Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, di sini dia ingin menyatakan bahwa dia sudah menang atas maut. Amin. Iya, dia sudah menang atas kematian. Ya, dia enggak sekonyong-konyong muncul untuk mendemonstrasikan bahwa dia berkuasa, tetapi dia ingin menyatakan kebenaran bahwa dia mayatnya tidak dicuri oleh orang, tapi apa? Memang dia bangkit, dia hidup. Ya, jadi Tuhan ingin menyatakan ya bahwa ya kepada murid-muridnya bahwa maut sudah dikalahkan. Ya, ini juga menyatakan kepada para muridnya tentang pembaharuan sebuah relasi atas keberadaan hidup dari orang-orang yang tidak percaya, pemulihan di dalam keberadaan hidup mereka, dan peneguhan iman. Ya, karena saya ingin sampaikan Bapak Saudara, ada banyak orang mungkin hari-hari ini boleh mendengar tentang Kristus, tapi ya banyak yang belum muncul iman. Tapi ketika mereka boleh menyadari adanya iman itu meneguhkan mereka dengan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan itu akan menguatkan saudara. Ya, itu akan memberikan sebuah kesaksian dalam kehidupan saudara pribadi. Mungkin yang sakit disembuhkan. Ya, mungkin di dalam perjalanan hidup saudara ketika saudara mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Mungkin saat saudara lagi mengalami masalah, ada begitu banyak kelemahan, Tuhan menolong. Itu akan membuat saudara semakin diteguhkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingin menyatakan dirinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi senggol kiri kanan saudara, nggak usah khawatir. Don't worry. Amin. Iya, Tuhan hadir. Amin. Iya, ini penting buat kita ya. Hal ini menyatakan bahwa Yesus itu hidup ya. Ia benar-benar di dalam semua keberadaannya. Ya, Tuhan hadir dan bekerja di tengah umatnya. Jadi ketika para murid mengalami sebuah keberadaan yang membuat mereka shock, yang membuat mereka gundah gulana ya, karena situasi kondisi yang tiba-tiba terjadi, yang membuat mereka ya harus tetap bekerja. Mereka tetap melaut karena mereka sebagai nelayan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekhawatiran mereka, di dalam kecemasan mereka, di dalam pergumulan mereka tetap bekerja, ya, karena mereka harus mencari makan. Tapi saya ingin sampaikan dan ingatkan, ketika saudara lagi bekerja dengan keberadaan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kekosongan, bahkan mungkin kehampaan dalam hidup saudara, karena seakan-akan juru selamat sudah tidak ada di situ, kadang-kadang tidak menghasilkan apa. Para murid jago nangkap ikan. Mereka nelayan-nelayan yang mungkin luar biasa. Nggak pernah dapat ikan. Tapi pada saat itu mereka benar-benar nggak ada. Usaha mereka nggak menghasilkan apa-apa. Bahkan mungkin satu ikan pun mereka nggak bisa tangkap. Ini merupakan sebuah keberadaan yang sering kali terjadi. Ketika saudara hopeless, hilang harapan, kita seakan-akan nggak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita dalam melakukan semua pekerjaan, kadang-kadang yang terjadi adalah ketiadaan hasil. Seringkali ini terjadi, tapi percayalah, Tuhan berdiri di tepi pantai kehidupan kita. Amin. Iya, Dia ingin menunjukkan aku ada. Amin. Iya, senggol kiri dengan saudara. Tuhan ingin menunjukkan diri. Amin.
Iya, dia ada. Amin. Iya, dia ingin menunjukkan kepada para muridnya yang mungkin sudah hilang harapan, yang mungkin udah kayaknya nggak ada lagi masa depan, yang seakan-akan udah kehilangan segalanya. Tuhan ingin menyatakan, aku ada. Dia hadir, ya, di dalam keberadaan setiap kita. Cuman kadang-kadang ketika kita lagi punya masalah, lagi punya kekhawatiran, lagi punya ketakutan, lagi banyak pergumulan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat siapa? Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita itu enggak fokus, Bapak Saudara. Fokusnya kepada masalah. Masalahnya kayaknya segede gunung, Tuhannya segede apa? Iya, kecil banget gitu, ya. Tapi yang seharusnya, ya, ketika kita sadar ada Tuhan, Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Iya, dia bisa mengatasi semua gunung-gunung masalah hidup kita. Ya, bahkan dikatakan kalau saudara yakin, saudara berdoa, gunung ini pindah, dia akan pindah. Artinya masalah sebesar apapun, ketika saudara percaya sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri di pantai itu, mereka nggak lihat, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka nggak tahu ada Tuhan di situ. Ya. Ini sebuah keberadaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saudara di dalam kegamangan, keraguan-raguan, ya, Tuhan ada nggak? Tuhan tetap ada. Amin. Cuman kita kadang tidak melihat, ya, karena kita mikirinnya apa? Masalah terus, ya. Mikirinnya pergumulan kita, mikirnya gimana jalan keluarnya, mikirinnya aduh gimana caranya ini, ya, begitu, ya. Sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang punya 1000 macam cara. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Amin. Ya, ini hal penting yang harusnya terus kita sadari hari-hari ini, bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar kejadian supranatural biasa. Itu adalah deklarasi bahwa Ia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi penampakan Yesus kepada murid-murid adalah penegasan bahwa Ia hidup dan Dia akan terus memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menuntun kita setiap langkah hidup kita. Nah, seringkali ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi murid-murid ini kembali, Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukan semua kegiatan hari-hari mereka, ya, tetapi dengan keberadaan mereka dalam kondisi penuh dengan kebingungan, hilang arah setelah kematian Kristus. Ya, Petrus sebagai pemimpin di situ, dia ingin melakukan sesuatu, membawa keberadaan yang lainnya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini menggambarkan bahwa tanpa Kristus pekerjaan kita menjadi sia-sia. Butuh Yesus. Amin. Ya, kasih semangat kiri kanan saudara. Kita butuh Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kasih semangat ya. Karena saya percaya ada banyak orang hari-hari di luar sana juga, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali mereka juga lagi penuh dengan kebingungan. Ngapain lagi ya? Mesti ngapain sih gua ya gitu ya. Padahal Tuhan menjadikan kita ada hari ini itu bukan ya sebuah keberadaan kebetulan untuk supaya kita gagal, Bapak Ibu. Tapi untuk kita berhasil. Amin. Iya. Jadi ngapain juga kita dijadikan Tuhan hidup ya kalau kita nggak ngerti tujuan. Kita harus memahami hal ini. Dan untuk ini kita butuh siapa Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak mempercayai Tuhan, ada banyak hal yang akhirnya menjadi sia-sia ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan banyak kesia-siaan terjadi dalam kehidupan manusia karena mereka hidup tanpa tujuan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara dibawa untuk dapat melihat rencana Tuhan apa sih dalam hidup saya. Ketika Tuhan menjadikan saya, berarti ada sebuah tujuan supaya saya mungkin jadi berkat buat keluarga saya, jadi berkat buat saudara saya, amin. Jadi berkat buat siapapun yang mungkin Bapak Ibu Saudara, nanti Tuhan akan tunjukkan saudara akan jadi berkat, amin. Jadi hari ini kita percaya Tuhan, ketika saudara bekerjalah dengan apa? Percaya kepada Tuhan, Dia pasti akan membuka jalan buat kita, amin. Dia akan lakukan perkara yang besar. Yesus hadir, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap keberadaan kita. Cuman sayangnya kita tidak melihat. Ya, jadi Yesus hadir di dalam keberadaan murid-muridnya, sekalipun mereka tidak mengenalnya waktu itu. Ia menunjukkan betapa sering kali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan.
Jadi kalau bangun pagi, ayo sadari ada Tuhan. Amin. Ya, jadi bangun pagi bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Amin. Aku ada sebagaimana aku ada karena Tuhan baik. Ya, mulut kita mengeluarkan hal-hal di mana apa yang saudara percayai. Aku percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku. Amin. Engkau mengasihi aku, Engkau memberkati aku. Amin. Jadi aku percaya hari ini aku diberkati Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak kita seringkali Bapak Saudara diingatkan, disadarkan, apapun yang terjadi, tenang, ada Tuhan. Tuhan akan selalu melakukan perkara yang besar. Jadi dalam pergumulan kehidupan kita hari-hari ini, mungkin itu bicara soal rumah tanggamu yang lagi berantakan, ekonomimu yang lagi berantakan, Bapak Ibu Saudara, pekerjaanmu yang lagi berantakan, pelayananmu yang lagi berantakan. Kita sering tidak sadar bahwa Yesus ada di situ. Ya. Ada di pantai kehidupan kita. Ia melihat kita dan bahkan dia memanggil kita dan memperhatikan kita. Sayangnya kita tidak mengenal. Kadang-kadang enggak dengar. Iya. Karena bisingnya suara di telinga saudara, di otak saudara terlalu keras ketimbang firman Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara mau baca firman, kayaknya aduh sia-sia dah udah. Iya kan? Ya, padahal di dalam kebenaran firman Allah ada begitu banyak jawaban. Kita nggak pernah mau dengar, kita nggak pernah mau baca. Padahal itu Tuhan sudah sediakan supaya kita apa? Diberkati, saudara. Jadi mereka di sini tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin tidak mendengar Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya. Tetapi di sini Tuhan tetap hadir, ya, dan bahkan memanggil para muridnya, mengatakan kepada mereka, ngomong sama mereka. Ya, bahkan ketika mereka ngakui nggak ada ikan, ya, mereka menjawabnya mungkin dengan rasa kesal. Ketika Tuhan berkata, adakah ikan? Ya, mereka jawab apa? Mereka nggak jawabnya, nggak ada. Mungkin mereka dalam kondisi lagi kesel dari malam sampai pagi sampai siang nggak dapet ikan. Kira-kira kesel nggak? Kesel banget ya, ini ikan yang pada ngumpul kemana ini, ya kan gitu ya. Kira-kira siapa yang ngambilin ikan di sini? Saking keselnya mungkin mereka karena capek, karena lelah. Ada orang nanya dapat ikan nggak? Jawabnya gimana? Nggak, ya kan gitu. Mereka nggak tahu. Yang nanya siapa? Tuhan. Ya, tapi kira-kira Tuhan marah nggak kalau kayak gitu? Nggak, amin. Tuhan kita ada Tuhan yang mengasihi kita, amin. Iya, jadi saya nggak Tuhan nggak marah sama kamu, amin. Jangan takut, Tuhan gak marah, amin. Karena dia Bapa yang baik. Saya percaya Bapa yang baik itu memahami akan keberadaan anak-anaknya. Senakal-nakalnya anak-anaknya, Bapa yang baik tak tahu, amin. Iya, dan dia ingin menolong keberadaan kita. Jadi Tuhan di sini ingin menunjukkan kebaikannya, ya, pertolongannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi ketika mereka ya mendengar tentang Tuhan, lalu mereka mendengar bahwa Tuhan menyuruh sesuatu kepada mereka, ya puji Tuhan sih. Ya, mereka dengar. Ketika Tuhan berkata apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kira-kira mereka dengar nggak? Mereka dengar. Tanpa sadar, mereka diingatkan lagi kepada masa lalu. Bagaimana Tuhan juga pernah memerintahkan mereka hal yang seperti itu. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-berapa di sini? Ayat yang ke-6. Ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan di situ. Ya, ini hal yang dahsyat banget ya. Di ayat yang ke-6 ngomongnya gimana? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu apa? Peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, banyak orang kadang-kadang ketika di dalam kondisi lagi penuh dengan kekecewaan, amarah, ketika didengar suara yang lebih baik, firman Tuhan datang, kadang-kadang nggak mau dengar. Nah, kesalahannya di situ. Ya, senggol kiri kan saudara, dengar, amin. Haleluya. Ya, jadi kalau ada nasihat dengar, ya, karena ini membantu kita, memperlihatkan keberadaan kita. Dan ketika firman mengatakan kepada mereka, bagusnya mereka dengar. Nah, ada banyak orang nggak dengar, saudara. Dinasihatin nggak mau. Apalagi dengar firman Tuhan enggak mau. Akhirnya banyak masalah persoalan terus terjadi dalam hidup mereka. Ya.
Bahkan bangsa Israel tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena nggak mau dengar. Ya. Ketika mereka dibawa, ayo masuk, Tuhan sudah berkata kita akan menguasai tanah ini. Ya. Kita akan diberikan kemenangan, tapi mereka nggak mau dengar. Akhirnya mereka mundur lagi. Ya. Berapa tahun? 40 tahun muter-muter lagi di padang gurun. Ini jadi masalah. Ya. Akhirnya mereka tidak menemukan tanah perjanjian mereka. Mereka tidak menemukan berkat mereka. Mereka tidak menemukan hal yang harusnya mereka nikmati. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengar. Tapi puji Tuhan, para murid di sini mereka mau mendengarkan. Ketika mereka taat akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Ini mengulang pada kejadian dulu pada waktu awal saat Yesus memanggil mereka. Ya, ini bukan hanya tentang mujizat, tapi tentang kesadaran akan kehadiran Tuhan yang berdampak. Ya, karena ketaatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mujizat di Danau Tiberias ini terjadi karena ketika mereka mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup mereka. Amin. Ya, segala yang saudara dengar, lakukan. Amin. Haleluya. Ya. Banyak orang seringkali mendengar tapi tidak melakukan. Jadi sekarang ayo dengar firman Allah, lakukan. Dampaknya luar biasa. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mujizat di Danau Tiberias terjadi. Yang tadinya dari malam sampai siang nangkep ikan nggak dapat apa-apa, sekarang sekali lempar jala dapatnya luar biasa. Mujizat terjadi, bahkan ini lebih di luar dari dugaan mereka. Sekali lempar berapa dapat ikannya? 153 ekor. Jala mereka hampir koyak. Iya, bahkan ya untuk menangkap ikan itu mereka nggak bisa muat satu perahu. Mereka harus apa? Iya, bawa teman-temannya untuk memuat ikan-ikan tersebut. Jadi ketaatan kepada firman Tuhan sekalipun terdengarnya seakan-akan tidak masuk akal. Iya, akan membuka jalan bagi kita untuk menikmati mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Iya, dan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Jadi ketika saudara diberkati, sekarang saudara sedang dibawa bukan cuma sekedar ya kamu udah diberkati udahlah ya gitu, tapi dibawa untuk mengenal siapa? Tuhan. Amin. Itu yang pentingnya buat kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin sadar ya bahwa perjalanan hidup ini nggak cuma sekedar yang sedang kita jalani, tapi lebih daripada itu Tuhan ingin membawa kita mengenal siapa Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dia adalah Tuhan yang baiknya luar biasa. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang sekali-kali sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi ini yang harusnya membawa kita semakin mengasihi, semakin cinta sama Tuhan kita yang luar biasa. Nah, banyak orang seringkali ketika mereka dalam masalah, dalam pergumulan, terus mereka mendapatkan berkat, kadang-kadang mereka lupa sama Tuhan. Ya. Tapi di sini para murid membawa sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketaatan mereka kepada Tuhan mendatangkan mujizat yang luar biasa, berkat yang luar biasa, tetapi ini juga membawa mereka mengenal Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga Yohanes berkata, itu siapa Tuhan. Banyak kita sering ke gereja, dengar firman, tapi kita nggak kenal siapa? Nggak kenal Tuhan. Jadi kadang-kadang ketika kita nggak kenal Tuhan, lagi susah, kita minta tolongnya sama siapa? Lupa ya, kalau kita punya Tuhan. Amin. Iya, ayo sadari, dikirkan saudara sadar ya, kita punya Tuhan. Amin. Haleluya ya. Karena kalau kita nggak sadar kita punya Tuhan, maka kita akan minta tolongnya sama. Iya. Biasanya saudara apa yang ini si orang kaya ini nih, gue ingat nih, gue minta tolong sama dia. Padahal itu kadang-kadang mengecewakan. Saudara kadang-kadang mengecewakan. Ya, teman kadang-kadang mengecewakan. Ya, ini masalah.
Kita seringkali mengandalkan manusia. Manusia seringkali mengecewakan. Tapi saya ingin sampaikan saudara, firman Allah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Jadi minta tolongin sama siapa? Sama Tuhan aja. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah, punya persoalan, datang sama Tuhan, sampaikan Tuhan, ini ya masalahku. Aku percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Iya, jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya terus kita miliki di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ketaatan kepada firman Tuhan ini luar biasa. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, mereka enggak lupa sama Tuhan. Bahkan Yohanes bilang, itu Tuhan. Dan di sini Petrus dengan sigapnya, dia waktu itu nggak pakai baju, dia langsung pakai baju. Dia langsung mungkin dipakai itu kaosnya, lalu dia apa? Mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan yang dulunya susah, udah diberkati Tuhan luar biasa, bukan mendekat sama Tuhan, tapi apa? Menjauh. Ya. Lagi kemana nih minggu nggak kebaktian? Jalan. Ya, dulu nggak punya mobil nggak bisa jalan-jalan. Sekarang punya mobil bisa jalan-jalan. Lupa sama Tuhan, lupa sama ibadah. Tapi buat kita nggak seperti itu. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan kayak gitu. Haleluya. Mesti ingat sama Tuhan, amin. Iya. Bagusnya saudara nggak ibadah setiap hari nih ya, seminggu sekali. Saya kalau kira saudara seminggu sekali doang ya kan gitu. Itu juga cuma 2 jam doang, ya kan gitu. Haleluya ya. Apalagi yang dijemput itu enak bener ya. Dari duduk di rumah, pindah duduk di angkot, ya kan gitu. Terus pindah lagi duduk di gereja, udah selesai pindah lagi ke angkot lagi, dibawa ke depan rumah lagi, duduk di rumah lagi. Wah, nggak ada capeknya, ya. Itu aja masih nggak mau. Waduh, ya. Tuhannya garuk-garuk kepala nih kayaknya. Mesti gimana lagi nih? Ya. Ini sebuah keberadaan yang sering kali terjadi. Kita sering lupa kalau Tuhan itu adalah sumber berkat kita. Amin. Jadi kalau datang ke gereja bukan cuma sekedar cari berkat. Amin. Tapi cari siapa? Cari Tuhan. Saya nggak kira saudara cari Tuhan. Bukan cari berkat. Berkat itu adalah dampak doang. Amin. Itu bonus doang. Ya, karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik, dia nggak kepengen kita kelaparan, nggak kepengen kita susah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi apapun yang terjadi, saudara kaya raya, damai sejahtera. Saudara juga sederhana, damai sejahtera juga. Lagi di dalam lembah yang kelam pun damai sejahtera. Karena saudara percaya Tuhan tetap beserta kita. Tapi ada banyak orang seringkali keliru. Mereka datang ke gereja cari Tuhan, bukan cuma sekedar untuk menikmati Tuhan, tapi cari berkat. Orang cari berkat kadang-kadang lupa Tuhan. Tapi kalau orang yang mereka memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan, mereka akan mendapatkan begitu banyak berkat yang luar biasa. Amin. Jadi ini penting buat kita. Ketika mereka taat, mereka diberkati. Dan ketika mereka mengalami mujizat yang luar biasa ini, mereka mendekat kepada Tuhan. Jadi buat kita hari-hari ini, mungkin kita lagi butuh sesuatu. Ingat ya, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli sama kita. Dia tidak akan pernah ninggalin saudara. Dia akan datang memberkati saudara. Amin. Melakukan pertolongannya yang luar biasa. Yohanes mengenal Yesus dan berkata, itu Tuhan. Petrus langsung terjun ke laut. Ya, langsung mendekat kepada Tuhan. Amin. Ada semangat kasih yang luar biasa. Ada semangat kerinduan yang luar biasa untuk mereka segera mendekat kepada Tuhan. Saya rindu bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, ayo miliki kerinduan yang terus dipelihara untuk datang sama Tuhan. Amin. Iya, ya kan saya percaya ketika saudara mulai belajar mengenal Tuhan, kayaknya dulu minggu kepengen gereja. Udah hari Senin, kapan minggu lagi ya? Udah buru-buru kepengen minggu lagi, kepengen gereja lagi. Iya. Ada sebuah kerinduan yang kuat di dalam diri kita. Dan ketika kita mendengar firman, kita mulai mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Kita mulai diajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, apakah kita masih memiliki kepekaan seperti ini? Seperti Yohanes, seperti Petrus? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lupa. Amin. Iya, saya sekali lagi, jangan lupa. Amin. Iya, haleluya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita mengenal karya Tuhan kita yang luar biasa ini, maka banyak kita harusnya cepat
merespon. Amin. Iya, jadi banyak orang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ya tidak cepat merespon sebagaimana Petrus merespon. Banyak orang ketika sudah diberkati bukannya semakin mendekat, tapi kadang-kadang malah menjauh. Ya, jadi di sini Tuhan ingin menyampaikan dengan kita dengan hal yang luar biasa ini. Yesus sudah menyiapkan begitu banyak hal. Ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan di situ ya ikan yang dipanggang, ada juga roti. Wow, Dia luar biasa. Amin. Dia menyatakan kepada kita semuanya, Dia Allah yang selalu memberikan perhatian kepada kita, penuh kasih. Ya, ketika kita menjalani perjalanan di dalam dunia yang keras, dalam dunia yang nggak ada belas kasihan, ya, di dalam dunia yang mungkin hari-hari ini saudara alami begitu luar biasa, Tuhan tetap menyediakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Ya, Tuhan yang memberikan begitu banyak kebutuhan dalam hidup kita, bukan cuma secara rohani, tetapi juga secara jasmani, karena Dia Tuhan yang mengerti. Amin. Jadi di sini Yesus mengundang mereka untuk makan bersama. Ya, mereka dalam kelelahan mereka, di dalam ketakutan mereka, di dalam kekhawatiran mereka dibawa oleh Tuhan untuk kembali memperkuat persekutuannya dengan Tuhan. Iya. Kehadiran Yesus di sini Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma sekedar demonstrasi biasa, tapi di sini menyatakan realitas iman yang sesungguhnya, bahwa Dia hidup, Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut, Dia menang. Ia tetap ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saudara, nggak usah khawatir lagi dengan keberadaan apapun yang kau alami, karena kita mempercayai ternyata Dia Tuhan yang hidup dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau saudara hari ini penuh dengan pergumulan, seakan-akan Tuhan enggak hadir, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, tetaplah percaya Tuhan ada di dalam keberadaan hidup kita, dan Dia ingin melakukan perkara yang dahsyat. Jadi murid-murid ini Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah keberadaan yang luar biasa ini. Ini menjelaskan kepada kita, tanpa Yesus Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kehampaan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, banyak orang ketika di dalam kehampaan melakukan begitu banyak kegiatan dalam dunia, tapi hasilnya tidak akan pernah memuaskan. Karena kehidupan manusia dipuaskan hanya oleh kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Amin. Harta tidak bisa memuaskan kita. Sekalipun itu diperlukan, tapi itu tidak akan pernah memuaskan kita. Bahkan itu akan menimbulkan dahaga yang terus menerus. Kurang terus Bapak Ibu Saudara. Dulu ngebayang punya duit 100 juta aja udah cukup lah, puji Tuhan. Pas udah dapat 100 juta kira-kira gimana? Pengen 200 juta. Pokoknya udah punya duit 200 juta mah udah cukup lah. 50 juta ke beli bubuk, kan begitu ya. Sekian juta beli motor, sekian juta. Tapi ketika udah dapat 200 juta pengen rumahnya yang 500 juta. Jadi kurang lagi Bapak Ibu Saudara. Udah dapat 500 juta pengen punya rumahnya yang berapa? 1 miliar, kan begitu. Kurang lagi Jadi ternyata banyak harta tidak akan memuaskan kita. Kita butuh siapa tuh? Tuhan. Dia yang sanggup memuaskan kita. Amin. Jadi ini sebuah hal penting untuk kita terus sadari dalam perjalanan hidup kita. Tanpa arahan Tuhan, hasil kerja keras kita itu seakan-akan sia. Bukan saudaranya malas, bukan saudara rajin, saudara ulet, saudara luar biasa. Tapi tanpa Tuhan itu kayak sia-sia. Udah rajin bangun pagi, kurang apa lagi? Gua udah kerja keras, kurang apa lagi? Ternyata kurang arahan siapa? Kurang arahan dari Tuhan. Amin. Ketika kita belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan, itu seakan-akan Tuhan membukakan begitu banyak hal yang luar biasa. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang tadinya mustahil, jadi enggak mustahil. Itulah Allah kita. Amin. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi saya berikan saudara, jangan hidup sia-sia. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Yesus hadir di sini Bapak Ibu Saudara, menyatakan jalan-jalannya kepada kita.
Iya. Dia hadir dalam keberadaan hidup kita untuk kita dipenuhi dengan apa? Kepuasan. Hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan yang ini akan menghasilkan begitu banyak kelimpahan dalam hidup kita. Jadi Yesus menampakkan diri bukan untuk ya supaya muridnya terkagum-kagum gitu. Enggak, Saudara. Ya, tetapi untuk supaya ya, iman mereka dipulihkan. Ya, mengingatkan mereka tentang panggilan mereka. Ya, kamu sekarang diberkati, ada sebuah panggilan, ada sebuah tujuan. Amin. Ya, jadi ketika kita nggak tahu tujuan kita juga bingung, ngabisin duit kita tanpa arah. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan memanggil saya, memberkati saya dengan sebuah tujuan, ya, saya harus menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupanku. Ya, karena saya percaya Tuhan memanggil memberkati saya dengan sebuah rencana yang luar biasa supaya saya jadi berkat. Amin. Iya, ini penting buat kita. Saya gak berikan saudara, kamu ternyata akan jadi berkat. Amin. Iya, ya sekali lagi deh berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya mungkin saudara membutuhkan arahan Tuhan, ayo datang sama Tuhan. Amin. Dengan firman Allah, ya. Dulu pernah saya sampaikan kepada saudara, suatu ketika ada seorang yang udah hopeless, usaha ini udah nggak jalan, usaha itu udah nggak jalan, ya buka warung makan nggak jalan, buka apalagi ya bikin kue-kue nggak jalan, ya. Lalu dia mendengar firman Allah, ya. Angkat tilammu, berjalanlah. Ya. Dia bilang, apalagi yang mesti gua angkat nih Tuhan, ya. Tilam apa yang mesti gua angkat lalu gua jalan, lalu dia ikutin aja lah, ya udah gua jalan deh gitu. Dia ke pasar, dia lihat ya ada sebuah kios yang disewakan. Dia pikir, apakah ini Tuhan yang saya harus lakukan? Ya, lalu dia deketin, ternyata sewanya murah. Ya, dia masih sanggup juga. Lalu apa yang mesti gua jual di sini? Ya, angkat tilam apa yang mesti diangkat dan dipindahin ke sini? Ya, dia dulu pernah buka warung makan. Di situ masih ada beras setengah karung. Lalu ada tepung, ya mungkin udah tinggal beberapa karung gitu, ya dibawa ke sana. Ada telur, ya dia bawa beberapa telur dia di sana juga. Dia jualan beras, jualan tepung, jualan telur, hanya beberapa doang, saudara. Lalu ada orang beli sama dia dan belinya kira-kira gimana? Ada karung ada tepung nggak 5 karung? Jualannya tinggal sedikit. Ada beras nggak sekian karung? Ada telur nggak sekian kilo? Kira-kira gimana? Dia bilang, ada, mau diantar kemana? Iya, dia langsung lari ke tempat apa? Jualan beras, jualan tepung, sama jualan apa? Telur. Ya, akhirnya jalan. Ya, kalau saudara pernah nanti jalan-jalan ke sana, ya, sekarang dia jualan tepungnya bertumpuk-tumpuk di rumah, ya, berasnya banyak, telurnya juga banyak. Ternyata Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ini hal penting yang kadang-kadang kita pikir, aduh mana mungkin sih diberkati, mana mungkin sih berhasil. Tapi ternyata Tuhan membuka jalan. Hanya dia mendengar, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia juga gak ngerti apa yang dia lakukan, tapi Tuhan tetap membuka jalan. Jadi kalau saudara hari ini putus asa dengan segala usaha, tetap aja kerjain, buka aja usaha. Lalu kita percaya, Tuhan aku percaya Engkau yang memberkati usahaku. Amin. Tuhan pasti akan menarik banyak pembeli sama kita. Amin. Jadi jangan pernah putus asa. Saya mau kirakan saudara, jangan pernah putus asa. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ya. Di sini saya ingin membawa saudara dengan tema yang luar biasa ini. Kenalilah Yesus yang sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ia bukan cuma sekadar tokoh biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan kita. Bahkan dia siap untuk mengutus kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Iya, percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah keletihan hidup kita. Ia tidak pernah jauh dari kita. Ia ada di tepi pantai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Memanggil saudara, ya, memberi arahan, ya, menunggu saudara melakukan sesuatu apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Iya, iya. Ini penting buat kita. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama tanpa iman. Kita bekerja keras di sana, tapi hasilnya sia-sia. Tapi mulailah bekerja dengan
percaya Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Jadi ketika kita merasakan gagal dan hampa, jangan Bapak Ibu Saudara kembali tanpa mengundang Yesus. Undang Yesus dalam hidup saudara. Dia Allah yang selalu mendengar seruan doa kita. Amin. Iya, ini penting buat kita. Taat sama suara Tuhan, taat sama firman-Nya, mesti terdengarnya sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kadang-kadang badan kita capek, kadang-kadang badan kita males, mau dengar firman males, mau bersekutu males. Tapi ternyata ketika kita mendengar firman Allah, sebagaimana dua murid yang ke Emmaus, tiba-tiba hatinya berkobar. Yang tadinya lemes, yang tadinya udah capek, kembali semangat lagi, ya, bergairah lagi, ya. Bahkan yang tadinya perjalanan itu dianggap jauh, sekarang dianggap dekat. Amin. Iya, Rengas Dengklok, Karawang, kecil. Amin. Iya dulu, jauh banget ya. Mau ibadah aja jauh, iya. Tapi kalau orang yang penuh cinta, kecil. Amin. Amin. Iya dong, ingat pacaran dulu, amin. Iya, pokoknya Rengas Dengklok Bandung ke kecil. Kalau udah jatuh cinta, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, amin. Kalau enggak gitu mah enggak cinta. Iya, sebelah rumah kayak males datangnya saudara. Gerejanya di mana? Sebelah Pak. Ya, enggak datang. Kenapa? Enggak punya cinta. Amin. Tapi kalau udah ada cinta saudara, wah, ya luar biasa. Amin. Jauh juga, terasa dekat karena kita memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Iya. Jadi hari ini ketika Tuhan menyatakan diri, layanilah Dia di dalam kesetiaannya seperti Petrus yang segera terjun ke air, merespon kasih Tuhan yang sejati ini. Tindakan yang spontan dan berani, penuh dengan pengabdian. Amin. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau saat ini bekerja dengan ulet, dengan giat, ya seperti untuk Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati dan saudara akan ingat sama Tuhan terus. Saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Jadi di sini Yesus menampakkan diri untuk menyatakan siapa dirinya kepada para muridnya dan kepada kita hari ini. Dia Tuhan atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menyadari bahwa itu Tuhan, maka arah hidup kita akan berubah. Ketika saudara sadar Yesus itu Tuhan dan Dia sanggup untuk mengarahkan hidup saudara, bahwa Dia punya tujuan dalam hidup saudara, saat ini saudara hidupmu akan berubah. Arah hidupmu akan berubah. Yang tadinya sia-sia, sekarang saudara akan dipakai untuk menjadi alat yang berguna. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita miliki dalam hidup kita. Dulu saya nggak ngerti arah tujuan hidup ini mau kemana. Saya ikut sepertinya yang dunia arahkan. Gaya baju saya seperti yang dunia arahkan. Dulu mungkin ya terkenalnya buka kancingnya sampai ke bawah, saudara, ya kan gitu ya. Biar kelihatan dadanya. Iya. Sekarang mungkin nggak kayak gitu. Dulu kayak gitu. Jadi kita ikut, saudara. Dulu mungkin nggak musiknya six pack, karena yang ditakuti bukan yang six pack, tapi yang kurus, kering, yang kelihatan tulang-tulangnya gitu, saudara. Wah, lebih serem ketemu kayak gitu ketimbang ketemu yang yang body builder gitu. Iya. Jadi dulu seperti itu, rambutnya panjang, ya. Kalau orang sekarang yang keren rambutnya pendek, makin keren. Dulu rambutnya panjang. Dulu ngikutinya kayak gitu, saudara. Seakan-akan itu luar biasa. Tapi ternyata itu mendatangkan kesia-siaan. Kita ngikutin dunia ke sini, ikut ke sini, dunia ke sana, ikut ke sana, saudara. Ya. Tanpa kita sadari, ada Tuhan. Tapi sekarang kita mulai belajar. Oh, ternyata itu sia-sia. Sekarang mulai ikut arahan Tuhan. Amin. Iya. Yang dulu kayaknya minum sekian botol, jagonya luar biasa. Iya, kalau gamparin orang itu kayaknya hebatnya luar biasa. Kalau lagi berantem banting kursi itu kayaknya jagonya luar biasa. Iya, tapi ternyata itu adalah kesia-siaan. Kalau sekarang hidup puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita sekarang ikuti arahan Tuhan maunya kemana. Kadang-kadang kita selalu mengikuti apa yang dunia ingin supaya kita lakukan. Tapi mulai hari ini ingat Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Iya, ini penting buat kita. Kita tidak lagi hidup hanya untuk mencari ya kebutuhan kita sendiri, tapi untuk ya melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini kita dibawa di dalam sebuah kisah yang luar biasa. Ia menunggu kita untuk menyadari kehadirannya. Dia menunggu saudara untuk menyadari kehadirannya. Ketika saudara Tuhan, terima kasih. Toko ini maju karena Tuhan. Usaha ini jalan karena Tuhan. Aku hidup hari ini ada juga karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Iya, ketika kita sadar akan kehadirannya, di sini Tuhan akan terus menuntut setiap kita. Iya, Dia akan mengarahkan setiap kita. Jadi jangan tunda, jangan abaikan. Mari kita sambut Dia. Amin. Iya, mari kita percayai Dia sepenuhnya. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Amin. Jadi apapun yang terjadi, sadari adanya Tuhan. Jadi sekali lagi, ayo segel kiri kanan saudara, katakan sadar. Ya. Ada Tuhan. Amin. Kalau yang sedang mengalami ketakutan, jangan takut. Ada Tuhan. Kalau yang lagi mengalami pergumulan, jangan takut. Ada siapa? Ada Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iya. Karena ini menjadi sebuah hal yang sangat penting buat kita hari-hari ini. Iya. Kenali tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak hal yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ini penting buat kita. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa tujuannya adalah sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin sampaikan. Dan saya ingin sampaikan, Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Hanya kita tinggal percaya. Amin. Iya, ini penting. Terakhir, saya ngomong saudara, percaya. Amin. Iya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Iya, ayo kita sama-sama undang tim PW untuk maju ke depan. Iya. Sesuatu yang luar biasa Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Iya, Tuhan ingin melakukan perkara yang dahsyat. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, para murid mengalami hal itu. Tapi Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Iya, sebentar kita akan foto bersama di momen Hari Kartini ini. Ya, nanti jangan pulang dulu, kita foto bareng sama-sama. Ya, hari ini yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau membawa keberadaan hati kita, mengarahkannya kepada Tuhan yang berkuasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Walau dunia berubah, kasih Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bola satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap
hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Yes. Katakan sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Memberikan sebuah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Menyadarkan kami bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Hanya seringkali kami tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan, bahkan lebih lagi kami tidak mempercayai. Saat ini Bapa, dalam setiap keberadaan kami rindu Engkau melawat setiap kami. Engkau hadir dalam kehidupan setiap kami. Sehingga dalam setiap masalah persoalan kami, dalam setiap pergumulan kami disadarkan ada Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Ada Tuhan sedang berdiri di tepi pantai kehidupan kami. Dan Kau memanggil kami, mengarahkan kami pada tujuan ilahi-Mu. Sehingga ada begitu banyak hal yang luar biasa. Sadarkan kami akan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah mujizat di Danau Tiberias menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Ada begitu banyak mujizat Tuhan dinyatakan, ada begitu banyak berkat Tuhan dinyatakan, yang membawa kami untuk mendekat kepada Tuhan, mengenali bahwa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang kami lakukan hari-hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan sendiri yang mengarahkan kami pada tujuan ilahi. Tuhan yang terus membuka jalan bagi kami. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan kami pada tujuan ilahi-Mu, bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Ada tujuan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga kami akan melangkah sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini. Kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan lindungi bangsa kami. Biarlah kehadiran Tuhan kuat nyata atas bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk kota di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Biar damai sejahtera, sukacita Tuhan terus mengalir atas kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kota-kota ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah di sini. Kami yakin percaya kami akan menjadi anugerah, menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib itu akan terus menolong engkau, menghibur engkau, menyatakan rencananya dalam hidupmu, bahkan mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya, sehingga apa yang menjadi penggenapan karyanya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.